Shalom dan selamat hari Minggu. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Hari ini kita bersyukur sebagai keluarga Allah karena kita masih dimungkinkan untuk bersekutu. Kita bersyukur oleh karena Roh Kudus senantiasa berperan mengarahkan kita dalam menjalani hidup ini. Tema kita dalam minggu ini, jalan kebahagiaan. Mari siapkan hati untuk bersyukur dan memuliakan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 395. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Salam bagi kamu sekalian, kasih karunia Tuhan menuntun dalam ibadah ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bersama-sama kita akan bermazmur bagi Tuhan. Kita membaca mazmur secara berbalasan dari Mazmur 1 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Berbahagialah orang yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, dan yang tidak layu daunnya. Bukan demikian orang fasik, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Amin. Kita merespon dengan menyanyi mazmur bagaikan pohon pertumbuhannya. Bagaikan pohon pertumbuhannya, tertanam pada sungai kurnia, berbuah baik terus sepanjang umur, daunnya tak layu, ia selalu subur. Berkat sorgawi mengiringinya,
hasil karya tangannya. Mari kita berdiri dan kita mengikrarkan ke-12 pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Silakan duduk. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan dan kita menyatakan pengakuan dosa kita. Ya Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kami menyadari bahwa seringkali kami tidak mampu mewujud nyatakan pengakuan kami bahwa Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dalam hubungan dengan orang lain, kami sering mengeraskan hati kami, ingin menang sendiri dan mencari kesenangan sendiri. Ampunilah kami dari kekerasan hati kami. Ubahlah hidup kami agar terbuka menerima sesama kami apa adanya. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapanmu. Kasih sayangmu perlindunganku, di bawah naungan sayapmu damai hatiku. Kasih sayangmu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Karena Tuhan sudah mengampuni dosa kita, karena itu dengarkanlah berita anugerah dari Yesaya 55 ayat 7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya.
baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita sungguh menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dari Mazmur 126 ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang keenam menjadi penuntun kita. Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan syukur kita memuji Tuhan dari NKB 181A, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Ku serahkan hidupku agar jadi milikmu. Mari kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga. Di saat ini kami telah diberikan kesempatan untuk membawa persembahan syukur kami kepadamu. Tuhan berkati persembahan kami ini. Sekiranya boleh dipergunakan dengan baik untuk penata layanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan yang masih ada pada masing-masing kami, Tuhan kiranya memberkati, kami boleh mempergunakan dengan baik di dalam kehidupan kami. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. NKB 21 kita nyanyikan, ku diberikan kidung baru. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku, irama lagu paling mulia, kidung kasih yang merdu. Bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Tibalah saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan pembacaan kita. Yang pertama dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai 10. Yang kedua dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Dan yang ketiga dari Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Di minggu pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu, menaikkan pujian dan syukur atas segala kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan adalah hari yang Engkau kuduskan dan khususkan bagi kami umat percaya untuk datang menyembah-Mu.
Meskipun kami beribadah di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan hadir menyertai kami. Tibalah saatnya firman-Mu akan kami baca dan renungkan. Ya Allah Roh Kudus, terangilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu dapat kami pahami, kami mengerti, dan kami lakukan setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan, yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan Alkitab kita yang kedua terambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kebangkitan kita. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kamu ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau tidak hanya dalam hidup itu saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Demikian firman Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mendengarkan Injil Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 26. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon.
Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sungguhnya upahmu besar di sorga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Amin. Kure sumanga puan, kure sumanga puan, kure sumanga puan. Kita akan merenungkan satu tema perenungan pada hari ini, yaitu jalan kebahagiaan. Jalan kebahagiaan, Batulalan Kamauparan. Saudara-saudara yang kekasih dan yang diberkati di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita ditanya, apa itu kebahagiaan? Maka apa jawab kita? Bagaimana kita mendefinisikan kebahagiaan itu? Secara umum, kebahagiaan itu diukur dari kesuksesan secara fisik dan material, juga ketika terpenuhinya seluruh kebutuhan material dan mengandalkannya sebagai jaminan kehidupan, serta sebagai sarana kebanggaan dan kesuksesan di hadapan manusia. Dalam bacaan utama kita, Lukas pasal 6 ayat 17-26, di situ ada 4 hal yang dikontraskan sebagai dasar bahagia dan celaka. Miskin lawannya kaya, lapar lawannya kenyang, menangis lawannya tertawa, dibenci lawannya dipuji. Nah, kata bahagia di sini bukanlah bahagia menurut ukuran dunia, juga bukanlah suatu perasaan bahagia yang terasa dalam hati kita. Bahagia di sini adalah dalam pandangan Tuhan. Dapat saja pandangan Tuhan ini bertentangan dengan pandangan manusia dan dunia. Jadi, bisa saja kita dipandang miskin, gagal, menderita, dianiaya, dan lemah. Namun dalam pandangan Tuhan, ternyata kita adalah orang yang berbahagia dan diberkati.
Pengajaran Yesus tentang kebahagiaan sejati terletak dalam hal mengikuti, mengandalkan, dan menggantungkan diri pada kuasa Allah, serta berjuang hidup dalam tuntunan kehendak-Nya. Semua kebutuhan material dan fisik itu penting, namun tidak dapat membawa kita sampai pada kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati sesungguhnya ialah ketika kita menggantungkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan saja dan bukan pada manusia, beserta dengan segala isinya dalam dunia ini. Amin. Ungkapan kata celakalah ini sebagai kecaman dari Tuhan, disampaikan untuk menegur orang yang merasa dirinya lebih baik, lalu menghina orang yang mereka anggap lebih jelek dan lebih hina. Karena itu, kita diingatkan untuk tidak terjebak pada sikap sombong dan angkuh terkait dengan materi atau jabatan yang kita miliki. Saat kita melihat orang lain itu lebih kecil dan hina, maka sangat mungkin kita sementara bersikap sombong terhadap orang lain, seperti sikap orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat yang dikecam oleh Yesus dengan kata celaka. Terkait hal miskin dan kaya, orang miskin disebut berbahagia karena di dalam kemiskinannya dia tidak punya hambatan-hambatan yang banyak untuk datang sepenuhnya bergantung pada Tuhan. Sesungguhnya Tuhan tidak membenci kekayaan, namun Tuhan memperingatkan orang-orang kaya supaya mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jangan bersandar pada kekayaannya, tapi bersandarlah pada Allah. Tak dapat dipungkiri, godaan terbesar manusia zaman ini adalah menggantungkan pengharapan dan kehidupannya kepada hal-hal yang bersifat materi dan menganggap dirinya mampu melakukan apa saja untuk meraih kebahagiaan. Bisa jadi ada yang menyamakan dirinya dengan Tuhan. Misalnya dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang. Yeremia berkata, orang yang mengagung-agungkan dan menggantungkan diri kepada hal-hal duniawi adalah orang-orang yang hidup tanpa iman kepada Tuhan. Hidup mereka akan seperti semak bulus di padang belantara, dan hari-hari hidupnya akan mengalami kesusahan, serta jiwanya akan mengalami kemarau dan sunyi senyap. Makanya Yeremia mengatakan, celakalah orang yang mengandalkan kekuatannya. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, maka dia akan diberkati. Amin. Karena itu saudara, ingatlah bahwa mengikuti Yesus itu tidaklah berarti jalan kita selalu mulus, tetapi sebaliknya, mengikut Yesus pasti penuh dengan penderitaan. Sejarah sendiri mencatat gereja atau persekutuan orang yang percaya kepada Yesus adalah kumpulan orang yang seringkali mengalami penganiayaan dan dibenci karena Injil. Karena itu,
orang Kristen yang menderita karena Kristus disebut berbahagia. Berbahagia bukan karena kita sudah punya segalanya dalam dunia ini, tetapi kita disebut berbahagia ketika kita memiliki pengharapan kepada Kristus yang menjaminkan keselamatan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Tidak ada jalan lain untuk memperoleh kebahagiaan selain di dalam Yesus Kristus, sebab Dialah satu-satunya jalan kebahagiaan sejati. Haleluya. Amin. Mari kita bersaat teduh. Terima kasih Tuhan, kami telah merenungkan firman-Mu. Firman-Mu mengingatkan kami bahwa kemanapun kami mencari yang namanya kebahagiaan, kami tidak akan pernah menemukannya di dalam dunia ini. Karena kebahagiaan dalam dunia ini hanya sementara, tetapi kebahagiaan yang sejati, yang sesungguhnya hanya akan kami dapatkan di dalam Yesus Kristus. Karena itu ya Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk memiliki pengharapan kepada Kristus yang menjaminkan keselamatan dan kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Saudara, mari kita bersama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau telah menyertai kami dalam ibadah hari Minggu. Meskipun kami beribadah dari rumah masing-masing, tapi kami percaya lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan berkat Tuhan mengiringi kami semua. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau hadir memberkati kami semua. Firman-Mu yang telah kami renungkan, biarlah kami menyadari bahwa jalan kebahagiaan tidak ada di tempat lain, tetapi jalan kebahagiaan hanya kami temukan di dalam Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami mendoakan semua warga jemaat-Mu dalam seluruh keberadaan hidup mereka, bahkan dalam pergumulan mereka. Bagi yang sakit Tuhan, dirawat di rumah maupun di rumah sakit, kami terus mendukung dalam doa hamba-hamba Tuhan, Mama Rocky, anak kekasih Arnold, Bapak Paulus KS, dan semua jemaat-Mu Tuhan, yang Engkau tahu mereka selalu bergumul dengan sakit penyakitnya. Biarlah Tuhan akan hadir dalam kehidupan mereka. Angkat semua sakit penyakit mereka Tuhan. Pulihkan, sembuhkan mereka. Kami berdoa mendukung keluarga Bapak Yulianus yang berduka cita Tuhan karena orang tua kekasih meninggal dunia di Toraja. Biarlah Tuhan yang akan hadir dalam kehidupan mereka, menopang, menguatkan, menghibur di tengah-tengah duka cita yang mereka hadapi. Tuhanlah sumber penghiburan yang sejati bagi segenap keluarga. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang sudah lanjut usia. Dalam masa tua mereka
tidak kuat lagi untuk ke gereja. Tapi kami percaya Tuhan, mereka memiliki kerinduan yang dalam bersekutu dengan Engkau. Karena itu berkati mereka, kuatkan mereka dalam menjalani masa tuanya. Warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan sepanjang minggu ini, kiranya Tuhan memberkati mereka semua, sempurnakan sukacita mereka, dan ingatkan mereka untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk pelayanan kami sepanjang minggu ini dalam kebaktian rumah tangga dan ibadah di masing-masing OIG. Tuhan, siapkan kami selaku keluarga-keluarga yang akan diberikan pelayanan dan semua hamba-hamba Tuhan yang akan melayani. Kiranya Tuhan memberkati. Bapa di sorga, berkati semua pelayan-pelayan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Para pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG, koster, tata usaha, pekerja kebun, dan semua pribadi yang Tuhan pakai melayani di tengah-tengah jemaat-Mu ini. Berikan kami kekuatan, berikan kami kesehatan, hikmat dari Tuhan, supaya kami tetap kuat, sabar, setia, mengangkat tanggung jawab pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepada kami masing-masing, sesuai dengan talenta potensi yang Tuhan telah berikan. Biarlah semuanya itu kami pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati segenap warga jemaat-Mu, semua kaum bapa, semua kaum ibu, semua pemuda-pemudi dan anak-anak sekolah minggu dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa, pemerintah bangsa dan negara kami. Kami terus rindu berdoa bagi mereka. Biarlah mereka boleh memimpin kami dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Kiranya Tuhan, Engkau terus menjaga kami dari ancaman pandemi virus corona, khususnya varian baru virus Omikron. Tetaplah Tuhan ingatkan kami supaya disiplin dalam protokol kesehatan, dan kami terus percaya Tuhan sendiri akan memulihkan dunia ini di waktu Tuhan nantinya. Terima kasih Bapa. Ini doa kami, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa kepadamu hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdiri, dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Amin. Jika badai menyerangmu, jika badai menyerangmu, awan turun menggelap, carilah di atas awan pelangi kasih yang tetap. Lihatlah warna-warninya, lambang cinta yang besar. Tuhan sudah beri janjinya, jangan lagi
kau gentar. Habis hujan tampak pelangi, bagai janji yang teguh. Di balik duka menanti pelangi kasih Tuhanmu. Saudara, pergilah kamu dan yakinlah bahwa kebahagiaan sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tolong kami Tuhan untuk selalu hidup melakukan firman-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan mari terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Mengakhiri ibadah kita memuji Tuhan dengan nyanyian syukur penolong yang sejati. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Bersyukur kepada Tuhan, kita boleh beribadah kepada-Nya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari atas ketenangan kita semua. Tuhan memberkati kita di sepanjang minggu ini. Selamat hari Minggu dan Shalom.